Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Budi Herian. Kali ini saya ingin menyambung topik tentang ilmu kebal ya. Coba Anda lihat, ini di gambarnya siapa guys? Ini adalah Superman ya, superhero. Dan di itu ada yang lain seperti Wonder Woman, perwakilan dari wanita lah ya. Anggaplah dari laki-laki superhero pria itu atau laki-laki adalah Superman perwakilannya. Wanita itu adalah Wonder Woman gitu kan. Nah, mereka memiliki apa? Ilmu apa? Ilmu kebal guys. Superman ini kebal peluru ya. Kebal peluru guys. Mungkin juga kebal bom ya. Begitu dengan Wonder Woman, kebal peluru, bukan mungkin kebal bom, ya kan? Nah, kalau Wonder Woman itu dia memakai kayak jimat ya, apa namanya? Dia kayak perisai lah gitu kan. Di perisainya tuh tamengnya sama yang di tangan ini, pergelangan tangan itu kebal peluru, guys. Nah, kalau Superman dia memang gak perlu pakai gituan, memang kulitnya memang kebal peluru, guys. Nah, jadi menyambung kembali ke topik ilmu kebal ya. Gini, guys, ya. Kita tahu ya, dalam Islam ya, dan ini logis sekali, dalam Islam itu kita mengenal adanya ilmu sihir ya. Ilmu sihir kita mengenal dalam Islam. Tapi ingat, ilmu sihir itu adalah haram ya, haram untuk dipelajari ya. Untuk dipelajari, dan kita tidak boleh percaya atau pergi pada dukun gitu kan. Jadi dulu Allah tuh mengutus kalau saya nggak satu dua orang malaikat ya untuk mengajarkan sihir pada manusia. Itu di zaman Nabi apa itu guys, saya lupa ya. Sudah lama gitu kan, dalam sejarah itu kan di Quran disebutkan di situ. Jadi Allah mengutus dua orang malaikat ya untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, itulah yang digunakan oleh para penyihir Firaun untuk menyerang Nabi Musa. Nabi Musa tuh diserang ya oleh para penyihir Firaun dengan ular yang banyak sekali yang dihasilkan dari tali-tali mereka. Jadi para penyihir Firaun ini adalah membuat ular dari tali, gitu kan. Jadi semacam ilusi gitu guys, sihir gitu kan. Nah, Allah itu memberikan Nabi Musa mukjizat yang berupa yaitu tongkat yang bisa berubah jadi ular. Jika tongkat Nabi Musa itu berubah jadi ular, menjadi ular yang sangat besar dan memakan semua ular-ular milik dari para penyihir Firaun itu. Nah, jadi bedanya adalah orang soleh ya di Nabi Musa itu diberi mukjizat ya, atau kalau para ulama atau orang soleh itu diberikan karomah ya, yaitu penjagaan ya, baik yang dijaga misalnya melalui malaikat. Jadi Allah menurunkan malaikat untuk menjaga seorang muslim yang soleh gitu kan, seorang ulama gitu. Nah, kalau yang di pihak yang hitam ya, yaitu memakai sihir. Jadi itu bedanya guys. Orang soleh itu memakai karomah yang itu adalah bukan dipelajari ya. Tidak ada karomah itu dipelajari, nggak ada guys. Tapi diberikan oleh Allah gitu sebagai penjagaan kepada hamba-hamba yang soleh gitu kan, yang memang Allah inginkan untuk Allah berikan itu. Tapi kalau sihir itu memang dipelajari dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, haram ya kan, karena itu diajarkan oleh malaikat itu hanya untuk menguji manusia, apakah manusia itu taat apa tidak pada Allah gitu kan. Nah, kita memang tidak boleh mempelajari sihir, nggak boleh. Tapi sekarang kita nggak tahu apakah sihir itu masih ada apa tidak gitu kan. Nah gini guys, lalu kembali kepada ilmu kebal ya kan. Nah, kalau ilmu kebal yang kalau memang ada itu, kalau masih ada itu sihir sampai sekarang ya, kita nggak tahu seiring berjalannya waktu apakah masih ada orang yang masih mempelajari sihir ini atau sudah punah gitu guys. Kita nggak tahu guys, karena waktu udah cukup lama berlalu gitu kan, sejak zaman Nabi itu gitu. Nah, sihir ini gini guys ya, coba anda selami ya, atau anda renungkan begini. Untuk apa kita belajar sihir ya? Kalaupun seandainya pun sihir itu misalnya dihalalkan misalnya
ya. Ini kita jelas Pak, apa ya, harus sepakat ya. Ulama juga sepakat kalau sihir itu haram gitu. Nah, coba kalau kita balikkan dulu, seandainya sihir itu halal gitu. Nah, tentu ini akan banyak sekali kegunaannya, ya kan? Banyak sekali kegunaannya. Ya seperti superhero, ya. Anda bisa menjadi superhero dengan ilmu kebal ini, guys, ya. Kalau sihir ilmu kebal itu bagian dari sihir, misalnya ada sihir yang bisa ngajarkan ilmu kebal itu kan, Anda kan bisa menjadi superhero. Kita nggak perlu lagi polisi, ya kan? Kita nggak perlu lagi tentara, cukup superhero aja. Anda jadi superhero gitu kan? Anda bisa jadi Superman ala Indonesia gitu kan? Mungkin jadi Indonesia Man atau apapun gitu kan? Nah, atau Wonder Indonesia gitu kalau wanitanya gitu kan? Lalu Anda bisa membela dan itu tentu akan sangat asik sekali gitu, ya kan? Berapa pahala yang Anda dapatkan, kebaikan yang Anda dapatkan, keterangan yang Anda dapatkan gitu kan? Sebagai seorang superhero gitu, membela kebenaran dengan ilmu kebal yang Anda miliki gitu kan? Nah, karena itu kan suatu kebaikan. Ngapain disembunyikan gitu kan? Kalau punya ilmu kebal ngapain disembunyikan? Bagus show gitu kan? Membela kebenaran itu kan keren sekali. Nama Anda harum, ya kan? Nama bangsa ini harum, ya kan? Oh, bangsa ini punya superhero yang punya ilmu kebal, kan keren tuh guys, ya kan? Banyak manusia akan selamatkan, tidak ada penjahat yang berani membuat kejahatan di negeri ini gitu kan? Itu kan keren sekali. Tapi faktanya dalam sejarah tidak pernah terjadi, gitu kan? Tidak pernah terjadi. Bahkan kita tarik ke masa lampau di zaman penjajahan itu tidak ada satupun kita dengar ada superhero muncul lalu menghancurkan penjajah Belanda. Nggak ada guys, atau penjajah Jepang nggak ada. Yang ada para pahlawan berjuang dengan darah, air mata, ya, berdarah-darah gitu kan, dengan memberuncing tangan kosong untuk melawan penjajah Belanda guys, ya, berdarah guys, meninggal gitu. Nggak ada yang kebal, para pahlawan kita, pejuang kita nggak ada yang kebal, ya kan? Nah, jadi guys ya, itu jelas adalah sebuah kalau dalam sejarahnya nggak ada, itu berarti ya nggak ada, ya itu hoax itu guys. Udah nggak ada sama sekali gitu ilmu kebal itu, ya kan? Nah, lalu kemarin itu di podcastnya Dr. Richard Lee itu kan, di situ kita bisa nilai bahwa ilmu kebal itu ya sebatas itu gitu. Jadi memang ada ilmu kebal ya, kayak ada bus itu, tapi itu bukan sihir ya, lagi itu hanyalah teknik. Jadi memang dilatih bertahun-tahun. Ya, seperti saya buat di video sebelumnya itu contohnya tuh kalau Indonesia ini kan terkena mistik. Jadi Anda mungkin akan rancu karenanya. Coba Anda pergi ke China sana ya. Anda lihat itu para biksu Shaolin itu bagaimana mereka melatih tubuh mereka sehingga mereka tahan senjata tajam guys ya. Ditombak ditempelkan ke tenggorokan mereka ya, lalu mereka bisa tekan itu tombak ya dengan ujung yang tajam itu sehingga tombaknya patah guys. Lalu mereka dipukul, dibacok, nggak kenapa-napa gitu kan. Nah, kenapa? Karena mereka sudah melatih kulit mereka sehingga jadi keras gitu, dengan tenaga chi mereka gitu kan, energi mereka tuh bisa membuat menciptakan energi yang bisa menahan dan ini bukan sihir ya, memang latihan kulit mereka tuh sudah kayak badak gitu guys, sudah sangat keras itu karena akibat latihan bertahun-tahun, belasan bahkan hingga puluhan tahun. Nah, itu baru ada, itu namanya teknik dan kebiasaan, teknik yang dilatih terus-menerus gitu. Ini bukan sihir guys, gitu kan. Nah, itu kalau nggak dilatih kan nggak bisa. Beda dengan superhero itu memang alami, dia nggak perlu latihan, memang sudah begitu dari sononya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya para biksu Shaolin ini latihan lagi ya, mereka akan kehilangan kemampuan itu atau akan menurun sering waktu gitu kan. Nah, dan orang-orang yang punya ilmu kebal kayak debus itu juga akan seperti itu. Mereka harus terus melatihnya. Kalau tidak mereka akan kehilangan kemampuannya atau terus menurun kemampuannya gitu. Beda dengan superhero gitu kan. Nah, jadi terlihat di podcast Marcel itu ya, itu untuk apa coba belajar ilmu kebal seperti itu? Jadi kayak sepele aja guys, kayak jarum, ya kan? Coba Anda bayangkan ya, jarum dia pada dokter Richard itu sudah melakukan sebuah iPhone gitu. Ya kan? iPhone loh guys, mahal itu guys. Ya kan? Luar biasa. Kalau saya dapat iPhone, saya bisa bikin konten lebih bagus lagi itu kan. Saya bisa bagikan banyak hal gitu. Ya kan? Bisa memajukan diri saya lah, mengupgrade kemampuan saya dalam bikin konten, dalam segala hal gitu kan. Saya bisa mengerjakan lebih banyak hal dengan iPhone gitu. Tapi apa terjadi? Ya kan?
gak jarum saja guys, itu belum pedang loh, belum pistol, masih jarum aja dia masih ragu gitu ya. Dia nggak boleh oleh dia tuh dokter Richard yang menyuntikkannya, harus dia sendiri. Nah itu disindir oleh saudara kita dari Aceh, yaitu Tengku apa sih lupa ya, Tengku di channelnya TIG gitu, di orang Aceh ini ya, saudara kita. Itu disindir itu. Kalau cuman jarum dan di rumah, jarum sendiri dan di rumah sendiri, itu saya juga bisa kata dia, sambil dipraktekkan gitu kan. Ini memang ini nggak masuk akal guys. Memang nggak logik gitu. Kalau gini alasannya gitu kan, harus jarum sendiri, dia nusuk sendiri gitu kan. Bahkan dia pinjam jarumnya, bentar saya lihat dulu gitu kan. Dia mau lihat mungkin ini tajam gak sih gitu kan. Bisa nggak sih saya menahan ini gitu kan. Itu kan lucu sekali gitu. Ini di sini jadi sebenarnya mereka tuh mencoba, mereka ini ya, dukun-dukun ini mencoba membuat tipu daya, tapi Allah balas tipu daya mereka dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan kebodohan mereka gitu. Secara sadar nggak sadar ya, mereka tuh telah menunjukkan kebodohannya ya di publik, ditonton oleh banyak orang gitu kan. Jadi Allah tuh, itulah cara Allah membalas tipu daya mereka. Jadi ketika mereka berusaha untuk membuat tipu daya dengan tipuan-tipuan murahan yang mereka sebut sebagai sihir ya mungkin, atau ya dalam ilmu-ilmu kebal atau ilmu apapun itu ya di dunia perdukunan, itu Allah buka semuanya ya. Allah balas tipu daya mereka. Mereka mencoba buat tipu daya dengan hal tipuan-tipuan seperti itu ya, tipuan sulap seperti itu, Allah balas tipu daya mereka langsung kontan ya kan. Di podcastnya, kalau lihat di podcast Rachel itu banyak sekali kebodohan ketidaklogisan yang Allah tunjukkan di video itu bagi Anda yang cerdas nih. Dan saya yakin semua masyarakat Indonesia ini udah banyak yang cerdas itu, sehingga akan mengerti kalau ini adalah suatu kebodohan publik, penyesatan gitu. Gampang sekali dinilai guys ya. Karena aneh gitu. Kok bisa negosiasi gitu kan. Kalau kebal ya kebal aja gitu kan. Jadi nggak ada harus syarat ini itu gitu kan. Coba Anda bayangkan ya. Kayak Superman ini coba. Kebalnya seperti itu. Jadi ketika datang musuh mendadak, tiba-tiba dia bilang, bentar. Kamu mukul saya, mau nembak saya? Bentar. Saya tengok dulu dong, pinjam dulu dong pistolnya. Saya mau nengok ini kaliber berapa gitu kan. Atau ketika dia mau mau dibacok lah. Bentar, saya lihat lu pisaunya tajam apa tidak, itu kan nggak mungkin guys. Jadi lagi itu apa belajar ilmu seperti itu coba, selain haram gitu kan. Kalau dia itu sulap berarti menipu, kalau sihir juga belum tentu ada, dan itu udah haram gitu kan. Untuk apa coba? Nah saya pribadi ya, kalau itu dihalalkan misalnya nih, saya akan jadi superhero guys. Nggak mau saya tunggu lagi. Kenapa? Karena banyak manfaatnya. Kita sudah tidak tahan melihat banyak kejahatan di negeri ini, di dunia ya, kezaliman segala macam gitu kan. Kita pengen jadi superhero gitu, banyak manfaatnya guys ya kan. Kita bisa bantu orang gitu kan, kita keren gitu, apalagi coba. Jadi istilahnya adalah, poinnya adalah ilmu sihir itu haram ya kan. Dan ilmu kebal yang ada sekarang ini adalah bukan sihir ya, itu adalah tipuan, trik, teknik gitu guys. Tapi kalau ilmu sihir asli ya, itu ilusi, ibaratnya adalah itu memang diajarkan oleh Allah itu semacam ujian. Jadi Allah menurunkan dua orang malaikat untuk mengajarkan sihir pada manusia itu sebagai ujian ya. Apakah hamba ditaat padanya ya, dengan cara tidak mempelajari sihir tersebut tentunya. Tentu dalam hal ini menolaknya gitu kan. Tapi orang-orang yang taat akan mempelajarinya gitu. Dan itu kita tidak tahu apakah menjadi apa sekarang. Tapi faktanya dalam sejarah tidak pernah terjadi ada orang-orang kebal yang tentunya bisa berpotensi menjadi superhero dan bisa memberantas kejahatan. Tidak ada guys. Itu hanya ada dalam film-film, dalam komik Marvel ini dan di film-film lainnya. Oke? Jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa mencerdaskan ya kehidupan kita, sehingga kita lagi gampang tertipu oleh pembodohan atau penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkedok dukun-dukun ini guys ya. Apalagi berbahaya mereka buat asosiasi. Wah, kita tahu dalam Islam
Itu dukun itu, ilmu perdukunan maupun dunia perdukunan itu haram. Dan itu bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, yaitu Quran Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini Allah SWT dalam Islam itu melarang kita untuk ya mempelajari sihir, ya percaya pada dukun, apalagi kita pergi ke dukun. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.